kegiatan ini adalah tingginya angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Madura. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur, Bapak Kapolda, Rektor Universitas Trunojoyo, seluruh pejabat yang hadir, serta seluruh elemen masyarakat yang berkenan hadir pada pagi hari ini dan mendukung penuh terlaksananya kegiatan deklarasi ini. Pak, Bu, tolong kami, bantu kami anak-anakmu, lindungi agar narkoba tak merenggut masa depan kami. Sudah waktunya kita bangkit, kita harus lawan. Kita tutup rapat-rapat Karena Madura bisa produktif tanpa narkoba. Bahwa Indonesia saat ini sudah darurat narkoba. Karena terus terang saja bahwa narkoba itu akan menghancurkan seluruh cita-cita generasi muda kita. Mari kita bersama-sama menyelamatkan Madura dari kehancuran bahaya narkoba. Narkoba itu merusak hati dan pikiran. Kalau keluarga sudah kena, masyarakat sekelilingnya bisa terkena dampak. Kalau udah masyarakat sekelilingnya, nanti bisa kelurahan, bisa kecamatan, kabupaten, provinsi, bangsa dan negara. Dan sejarah bahwa kita ketahui sudah banyak narkotika, psikotropika digunakan sebagai sarana untuk menghancurkan suatu negara. Pada pagi hari ini Allah mensinergikan seluruh komitmen dan energi positif yang kita miliki, terutama seluruh elemen strategis yang ada di wilayah Madura Raya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PR-PR yang terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan seringkali berhimpit dengan persoalan ekonomi, seringkali berhimpit dengan persoalan keagamaan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa yang dirusak oleh narkoba ini adalah otak, syaraf otak yang dirusak, kemudian hati dalam artian sensitivitas kita juga menjadi rusak. Maka kalau sudah hatinya rusak, kemudian pikirannya rusak, maka kelihatannya dia hidup, tapi pada dasarnya yang ada ini adalah fisiknya, karena roh religiositasnya sudah mengalami proses penurunan dari derajat konsentrasi mereka, rasa sosial mereka, dan solidaritas. Ini artinya bahwa narkoba ini juga berdampak pada proses bangunan ketahanan nasional. Para alim, para ulama, terutama yang mengikuti forum ini dari berbagai pesantren, saya ingin menyampaikan, tadi saya cerita kepada Pak Kapolda, juga kepada Kepala BNNP. Kebetulan tahun 96 saya mengikuti pembahasan ratifikasi konvensi Convention on the Illicit Traffic on Psychotropic and Narcotic Drug. Saya sudah mengikuti ratifikasi konvensi ini. Berikutnya saya mengikuti pembahasan undang-undang tentang psikotropika. Berikutnya saya mengikuti undang-undang tentang narkotika. Sampai sekarang insya Allah di Indonesia yang sempat mendapat kesempatan mengikuti pembahasan 3 undang-undang ini hanya Khofifah Indar Parawansa. Maka setelah itu saya diundang ke Wina, Austria. Saya diundang dalam sebuah forum di INCB, International Narcotic Control Board.
Dari INCB itulah para alim, para ulama, para masyayikh tahun 97 terpetakan, karena INCB ini adalah salah satu unit kelembagaan di bawah PBB. Pada saat itu ternyata sudah terkonfirmasi dalam peta pabrik ekstasi di Indonesia. Saya cerita agak jauh dulu. Pabrik ekstasi di Indonesia waktu itu ada beberapa menteri kesehatan dari beberapa negara Eropa. Pak Kapolda izin waktu itu kami bersama Pak Brigjen Tanjung, Direktur Narkotika dari Mabes Polri. Beliau bersama kami ke INCB di Wina. Beliau menyampaikan, ini tim itu, jadi narasumber dari beberapa negara di Eropa itu menyampaikan bahwa saat itu ekstasi dari Indonesia itu paling disukai anak-anak muda dari Prancis dan Belanda. Menarik sekali diskusinya. Kenapa ekstasi dari Indonesia disuka oleh anak-anak muda di sana? Karena rupanya ekstasi dari Indonesia, satu, harganya murah, dua, reaksinya cepat. Waktu itu ekstasi, ini kan berubah, heroin, morfin, ganja, kemudian sabu, sekarang ini kokain, jadi metamorfosisnya luar biasa. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua hal sederhana ini, yang kemudian dibahas di tahun yang sama di Bangkok. Kenapa ini ekstasi Indonesia sangat disuka ternyata oleh banyak negara. Hanya kebetulan forum di INCB itu Menteri Kesehatan dari Belanda dan Prancis datang, maka mereka kemudian ikut mendiskusikan. Ketemulah jawaban ketika pembahasan di Bangkok bahwa ekstasi Indonesia itu ada kandungan racun tikus dan kaca yang digerus. Maka itu akan cepat menggerus usus dan akan cepat bereaksi dari saraf otak yang mengkonsumsinya. Jadi kalau tadi Pak Kapolda menyampaikan bahaya dan risiko ini dari satu jenis, ini jenisnya banyak sekali. Banyak sekali. Betapa ini memiliki daya rusak yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau nanti Pak Rektor, para Bupati akan menyiapkan forum agak khusus, terutama bagi duta-duta anti narkoba, barangkali selain BNNP, ada BNNK, insya Allah kalau ada waktu saya ingin bersama-sama ikut melakukan proses preventif dan mitigatif secara lebih komprehensif. Kami masyarakat Madura menyadari bahwa narkoba bisa menghancurkan masa depan. Jadi kalau kita say no to drug dan kita berharap bahwa betul-betul kita bisa membangun kehidupan tanpa narkoba, produktivitas bisa lebih bagus, pasti masyarakat juga makin sehat dan seterusnya, maka komitmen di seluruh elemen menjadi sangat penting. Deklarasi penting karena itu bangunan komitmen kemudian ditandatangani, tetapi bahwa action plan jauh lebih penting lagi.